Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Suryani Meluju, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan tentang sosiologi dunia di usia internet. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menampilkan beberapa slide yang menjadi acuan dan panduan dalam menjelaskan tugas sosiologi terapan ini. Baik, itulah beberapa slide sebagai acuan dan panduan dalam menjelaskan tugas ini. Perkembangan internet sebagai teknologi, media, dan ruang sosial memiliki tanggapan akademis yang baik dan benar-benar melampaui. Di atas dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah berubah drastis jauh dari akar sejarahnya dalam komunitas riset militer dan akademis dan menuju bentuk komersial dan massa. Padahal studi empiris ada di beberapa kasus mengikuti perubahan ini. Landasan teoritis dari beasiswa ke internet, para akademisi berusaha melakukannya, mensintesis penelitian dan memberikan agenda masa depan untuk penyelidikan empiris di belakang yang tergesa-gesa dan sekarang sebagian besar anakronistik kerangka teoritis para ahli teori awal. Visi internet optimis, komunitarian, egaliter, dan partisipatif masih bertindak sebagai ideologi dasar internet, tetapi struktur yang dikosongnya tidak lagi mirip dengan yang ada di masa awal. Dan lagi, demikian sifat keilmuan yang visi masa depan ini lebih awal penggemar di dunia maya, di dalam dan di luar akademi, terus mendominasi agenda penelitian sosiologis ke dalamnya. Posisi internet dalam sosiologi modern mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Saya mulai dengan melihat alasan mengapa respon terprogram ke internet terbukti sangat sulit untuk dibuat. Di sini saya berpendapat bahwa interdisipliner sementara kaya vena untuk inovasi dalam penelitian belum memungkinkan perkembangannya agenda yang jelas. Ini dalam kombinasi dengan kultus baru yang meluas telah mempromosikan pandangan dari internet yang mengambil sumber daya yang harus dibangun menjadi topik. Saya kemudian melanjutkan untuk memeriksa situasi internet dalam sosiologi dari sisi lain, pagar melihat berbagai cara yang dilakukan munculnya internet telah membuat para ahli teori menyuruhkan revisi mendasar pemahaman sosiologis di bidang inti kehidupan sosial. Pada tahun 1989, Vincent Mosco menghibur para akademisi dan mahasiswa dengan mengamati hal-hal komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang dibayangkan. Itu mudah untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya bahan yang tersedia di komputerisasi masyarakat dan penyebaran global media komunikasi. Mosco belum melihat apapun. Dengan munculnya internet ini, kelebihan informasi akademis telah
mencapai proposisi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah dilipat ganda, menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun gaya yang mendorong perkalian ini masih sama dengan itu diidentifikasikan oleh Moskow. Sifat wacana didistribusikan ke dalam akademi. Internet adalah ideologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan. Maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Namun bagi cendekiawan ini menyajikan variasi tantangan. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan didistribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Spesialisasi muncul sebagai respon terhadap informasi kelebihan beban, tapi dengan cepat menjadi mekanisme pelestariannya. Lebih besar tingkat spesialisasi antara bidang, semakin lebar celah terbuka dan lebih banyak peneliti menemukan bahwa mereka harus terus-menerus menemukan kembali roda, memproduksi penelitian yang telah dilakukan dari perspektif yang berbeda atau dalam institusi yang berbeda. Selain itu, semakin lebar celahnya, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendamaikan disiplin pada akhir hari. Jadi, dalam kasus ini studi internet yang tidak memiliki struktur disiplin dan sebaliknya terletak di setiap disiplin ilmu dan di setiap arena akademik, kemungkinan pengadaan dan kelebihan informasi yang sangatlah luas. Ironisnya, Chase mengutip satu studi yang mengklaim bahwa antara 1997 dan 1999, 15.000 situs web dan 3.000 artikel surat kabar dan majalah telah diterbitkan tentang subjek tersebut. Informasi itu sendiri membebani. Ironisnya, bagaimanapun adalah bahwa dalam kasus internet ini tidak dapat diaksesnya informasi dan kebutuhan untuk mendamaikan dan memungkinkan kerjasama antara pekerja informasi yang tersebar adalah dasar demikian dari teknologi sendiri. Internet dirancang untuk mengatasi hambatan kelembagaan untuk kerjasama dan penyebaran informasi itu. Desain hyperlink modern secara tidak sengaja juga mengatasi pembagian pengetahuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Herbert Raffles, logika hyperlink adalah logika keterkaitan semua elemen. Sedangkan organisasi sosial pengetahuan di era pra-hyperlink adalah hierarki yang lebih luas dan kelas yang lebih luas pengetahuan, masing-masing termasuk yang lebih sempit di bawahnya. Hyperlink dapat mendukung hubungan antara segalanya dan segalanya lain, meskipun seperti yang akan kita lihat nanti, dalam praktiknya gambarannya agak berbeda. Dengan demikian, internet memberikan contoh yang jelas tentang benturan dua orang yang saling menguntungkan, mengelaborasi logika, spesialisasi, dan koneksi. Beragamnya tanggapan disipliner terhadap internet berarti masuk praktek ada kebutuhan yang dirasakan untuk setiap area untuk menemukan kembali roda. Sebagai Brunet dan Marshall telah menunjukkan salah satu masalah utama dalam menggambarkan kesimpulan dan koheren tentang dampak internet adalah bahwa studi adalah menggunakan metode yang berbeda, menunjukkan pertanyaan yang berbeda, dan oleh karena itu tak terhindarkan berakhir dan berbagai kesimpulan. Ini masuk kembali ke debat arus utama sebagai polarisasi posisi, dan debat-debat tentang internet pasti mengambil kualitas dikotomis dengan masing-masing klaim tentangnya sifat atau perkembangan yang seimbang dengan klaim yang berlawanan. Terminologi khusus disipliner pada tingkat paling dasar, kurangnya mata uang intelektual yang sama, berarti demikian tidak ada kesepakatan umum tentang
jenis fenomena internet mewakili. Secara umum ada 3 karakterisasi utama dari internet dalam literatur: sebagai ruang sosialisasi, sebagai media, atau sebagai teknologi. Tentu saja, pada kenyataannya, internet secara bersamaan adalah 3 hal tersebut. Dalam memisahkan berbagai kemungkinan definisi internet, penting untuk tidak jatuh ke dalam perangkap membingungkan apa yang Bourdieu telah sebut sebagai praktis dan alasan teoretik.